Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama dan selamanya, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit bermajelis taklim kembali. Setelah sekian lama kita tidak bermajelis taklim, kita berusaha untuk kembali merecharge iman kita. Yang kedua kalinya, sholawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sekarang hari apa Ibu? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 9. 9 apa? Oh, Januari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita nggak hafal tanggal itu sebenarnya kita hidup ngelihat apa sih Ibu? Tanggal harusnya kita tahu tuh, tanggal berapa ya? Tanggal 9, tanggal 10. Oh, ternyata tanggal 10 ada kondangan. Tanggal 11 libur ya. Masya Allah. Baik, sebelum kami memulai pada kesempatan kali ini Ibu, marilah kita bersama-sama melafadzkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, setelah sekian kami sudah bersama-sama kita membahas kemarin 4 bab ya. Tentang apa kemarin? Pertama, hadis arba'in yang pertama. Tentang apa Ibu? Tentang ayo apa? Apa kemarin? Ayo. Oh, rukun Islam masa yang pertama? Apa dulu yang pertama kemarin? Niat. Betul ya. Niat sudah kita bahas. Yang kedua, hadis arba'in yang kedua tentang apa? Betul, Islam, iman dan ihsan, dan amalan-amalan manusia. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? Ayo, apa ini yang ketiga? Gak apa-apa, searching dulu aja gitu kan. Gak apa-apa, yang penting biar ini kita mengulang mereview. Paling enggak kalau kita enggak hafal isinya, paling enggak kita tahu judulnya gitu kan ya. Niat, bab iman, Islam, iman dan ihsan serta amalan manusia. Yang ketiga tadi loh yang udah disebutkan itu, rukun Islam. Yang keempat, pekan kemarin kita bahas amalan tergantung penutupnya. Ada lagi penciptaan manusia dan alam kandungan ya. Dan yang sekarang yang kelima yang insya Allah akan kita bahas, yaitu terkait tentang menolak kemungkaran dan amalan bid'ah. Selama ini kita tuh selalu mendengar kalimat-kalimat bid'ah. Oh, kamu tuh bid'ah itu sebenarnya apa sih? Oleh sebab itu kita akan membahas secara detail apa itu bid'ah, kemudian bagaimana klasifikasi dari bid'ah, bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Ini bukan pendapat saya ya. Yang akan nanti saya akan berikan itu tuh adalah pendapat-pendapat para ulama kita yang sangat konsis banget di bidang fikih, bidang agama, bidang hadis,
dan mereka insya Allah sangat komit banget di bidang itu. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait menolak kemungkaran dan amalan bid'ah, ya. Sebelumnya kami bacakan dulu hadisnya, ya, dari kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang kelima. Baik, ada yang punya kitabnya? Ada yang punya kitabnya? Baik, bisa disimak bersama-sama ya secara umum tentang ibtalul munkarati wal bid'ah. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Raddun itu mardud, artinya tertolak, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya man ahdatha, bahwasanya barang siapa yang mengada-adakan atau membuat suatu ajaran baru dari dirinya sendiri atau dari perkara kami, maka sungguh fahuwa raddun atau mardud, itu adalah amalan yang tertolak. Nah, kita akan membahas sebelum itu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ini ada spidol enggak? Enggak ada. Enggak ada spidol? Ada papan tulisnya tapi enggak ada spidolnya. Masya Allah. Luar biasa. Jazakumullah khairan. Mohon maaf ya, Pak. Baik, kita akan melihat dulu. Yang pertama itu kenapa kok Aisyah itu disebut sebagai Ummul Mukminin atau Ummi Abdillah. Padahal selama hidup bersama Rasulullah, Aisyah itu tidak memiliki keturunan sama sekali. Tapi kenapa kok bisa dipanggil Ummi Abdillah? Kenapa demikian? Kita melihat dulu jamaah. Jadi Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu punya anak. Anak pertamanya namanya Aisyah, dan yang kedua namanya Asma binti Abu Bakar. Ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kenapa kok Aisyah itu bisa disebut sebagai atau dijuluki Ummi Abdillah, padahal dia tidak memiliki keturunan ketika bersama Rasulullah? Kenapa demikian? Karena Asma itu menikah dengan sahabat Rasul namanya Zubair. Ketika menikah punya anak namanya Abdillah. Nah, Asma ini dia adalah adiknya Aisyah. Makanya ketika itu Aisyah dia nggak punya keturunan, dinisbatkannya lah kepada Abdillah ini sebagai anaknya Aisyah. Makanya menjadi Ummu Abdillah. Ini kenapa asal muasalnya, kenapa kok bisa disebut dalam hadis tersebut an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha, siapapun dia yang mengada-ngadakan suatu perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, itu adalah amalan yang tertolak. Karena syarat amalan diterima itu, Ibu, itu ada 3. Amalan itu diterima syaratnya ada 3, ya. Syarat diterima amal ada 3. Jadi syarat diterimanya suatu amalan itu ada 3. Yang pertama dia beriman dulu sama Allah. Makanya kemarin pembahasan di bab yang ketiga tentang rukun Islam kita kan sudah membahas bersama, ya. Ibaratnya ini itu adalah syahadat, itu adalah jempolnya jemaah. Semua amalan kalau dilakukan tanpa adanya syahadat seperti layaknya kita megang ini penghapus tapi nggak ada jempolnya, jatuh, nggak bisa kepegang jemaah.
Makanya syarat diterimanya suatu amalan itu adalah 3 ini. Yang pertama iman, yang kedua itu ikhlas. Ikhlas dalilnya apa? Dalilnya adalah Al-Quran, Al-Bayyinah. Cek, tes. Al-Bayyinah ayat yang ke-5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ternyata syarat diterimanya suatu amalan kebaikan itu salah satu diantaranya adalah ikhlas. Kemudian yang ketiga, inilah yang akan kita bahas tentang sesuai dengan ajaran jamaah. Ya. Jadi syarat diterimanya amal yang pertama beriman. Dia mau melakukan amalan kebaikan dan sebanyak apapun, kalau dia sesuai ajaran, dia ikhlas, tapi dia nggak beriman sama Allah, nggak diterima amalnya jemaah. Sesuai ajaran Nabi, coba saya tanya, sedekah itu ajaran Nabi bukan? Sholat itu ajaran Nabi bukan? Tapi kalau tidak dilandasi dengan iman, apakah diterima amalnya? Tidak, jemaah. Makanya ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan ketika seseorang melakukan amal kebaikan. Makanya dalam hadis dikatakan ini ya, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, ya. Jadi ternyata syarat diterimanya amal itu adalah harus sesuai dengan ajaran. Selain dia beriman, ikhlas, dan yang ketiga adalah sesuai ajaran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bid'ah itu sebenarnya apa sih jamaah? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu para ahli bahasa mengatakan yaitu ajaran yang diada-adakan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah, ya. Nanti ini saya nggak mau mengerucut ini, biar ibu aja yang tanya. Oh ini berarti bid'ah bukan, ini bukan. Nah itu nanti biar ibu yang tanya. Saya nggak mau menjelaskan itu, ya. Kalau ibu tanya saya jelaskan, kalau ibu nggak tanya nggak saya jelaskan, ya. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Baik, ya. Jadi nanti ada sesuatu amalan-amalan yang sekiranya itu adalah amalan nih bid'ah. Bid'ah itu kata para ulama ini sepakat. Cek tes. Cek tes. Cek. Baik. Tes. Oke. Baik, terkait bid'ah, ya. Bid'ah itu adalah tadi ajaran-ajaran yang diada-adakan setelah sepeninggal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul pernah mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, ternyata setiap bid'ah itu adalah suatu keburukan. Dan setiap keburukan itu pasti akan menjerumuskan kepada siksa api neraka. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pembahasan kali ini saya akan lebih mendetailkan sedikit apa itu bid'ah. Tapi bukan pendapat saya, tapi pendapat dari berbagai kalangan ulama. Ulama kita itu kalau kita belajar Islam itu udah sempurna banget jemaah. Tapi terkadang manusia itu Allah titipkan atau Allah amanahkan akal pikiran tujuannya untuk menafsirkan ayat, untuk memahami hadis, untuk memahami biar apa sih jamaah? Biar ibadah yang kita lakukan itu tuh enggak, mohon maaf saya tanya kepada ibu ini. Ada seseorang bertanya, cek tes cek oke. Ya. Ada seseorang bertanya bahwasannya, Ustaz, membaca ya Hayyu ya Qayyum setiap pagi dan petang itu bid'ah atau enggak? Sekarang saya tanya balik. Sebelum tanya ke saya seperti itu, saya tanya balik tanya ya.
Kalau kita baca Al-Quran setiap hari 1 juz, itu bid'ah atau enggak? Enggak kan? Itu kebaikan bukan? Yes. Oke, ya. Perasaan saya nggak main kresek ya. Insya Allah. Oh iya. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Baik, jamaah dirahmati oleh Allah. Tadi saya kembali mengulang, ya, bahwasanya ada seseorang mengatakan ini diperdebatkan ini. Saya kemarin lihat di postingan hari apa gitu, bahwasanya coba ada dua orang ulama itu mereka saling berdiskusi terkait perihal itu tadi. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, yang pernah kita hafalkan itu ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ustadz, boleh nggak sih kita mengamalkan itu setiap pagi dan petang? Apakah itu termasuk amalan bid'ah atau bukan? Kemudian saya mikir jamaah setelah itu saya mikir bahwasanya, loh, kalau misal itu bid'ah, sedangkan Rasulullah aja nggak pernah mengajarkan kepada kita setiap hari baca Quran 1 juz. Tapi kenapa kok kita setiap hari baca Quran 1 juz? Setiap hari baca Quran 5 lembar? Apakah itu ada dasarnya? Apakah itu ada dalilnya? Tidak ada jamaah. Tetapi kan ini ada turunan-turunannya yang menjadikan ini baik untuk dilakukan. Makanya para ulama, termasuk ada ulama Asy-Syafi'i dari kalangan Asy-Syafi'i, mengatakan membagi bid'ah itu menjadi 2. Ada bid'ah yang sifatnya hasanah, ada juga yang bid'ahnya itu dolalah, ya. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kalau bid'ah hasanah itu artinya apa, Ibu? Apa? Baik, ya. Hasanah itu artinya adalah baik, sedangkan dolalah itu artinya apa? Keburukan. Oleh karena itu, ulama-ulama dari kalangan Syafi'i itu membagi beberapa klasifikasi untuk bid'ah, ya. Makanya bid'ah itu ulama-ulama kita itu mereka membedakan. Tapi kayaknya kok ibu aja lah yang mencatat lah, saya tak ngomong aja, nanti mencatatnya nanti aja. Karena ini agak nanti ibu yang bikin poin-poin dan peta konsep sendiri aja, ya. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Imam Asy-Syafi'i berkata, segala sesuatu, ya, yang dimana tidak diajarkan Rasul, tapi tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi hadis, tidak menyelisihi ijma', itu adalah tergolong bid'ah hasanah, ya. Ini pendapat dari kalangan Asy-Syafi'iyah, pendapat dari Syafi'i, ya, bahwasanya segala ajaran yang tidak ada dasarnya oleh Rasulullah, maksudnya bukan tidak ada dasarnya, tidak ada dalil secara spesifik atau secara khususnya, tapi adanya dalil secara umum, dan amalan itu dilakukan seseorang tidak menyelisihi Al-Quran, hadis, atau bahkan ijma'. Ijma' itu apa sih, Ibu? Ijma' itu pendapatnya para sahabat, ya. Ijma' itu pendapatnya para sahabat. Rasulullah udah nggak ada, tapi ada suatu sahabat dia melakukan A misalnya, kemudian sahabat yang lain sepakat akan perihal itu namanya ijma'. Oleh sebab itu, segala perbuatan yang tidak menyelisih, tidak ada dalil secara khususnya, tetapi tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi hadis atau sunnah, tidak menyelisihi ijma', itu tergolong adalah bid'ah hasanah. Sedangkan amalan, ini tinggal dibalik aja, amalan yang tidak ada dalil secara khususnya, tapi menyelisihi Quran, menyelisihi hadis, menyelisihi ijma', itu tergolong bid'ah yang dolalah, bid'ah yang buruk, yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, ini pendapat dari kalangan Asy-Syafi'iyah jamaah. Tetapi pendapat-pendapat ulama-ulama di bawahnya, bid'ah itu masih terbagi lagi menjadi 5. Halalkan,
ya. Ada atau bid'ah yang diwajibkan, maksudnya bid'ah yang diwajibkan, ada bid'ah yang disunnahkan, ada bid'ah yang dimubahkan atau dibolehkan. Yang keempat ada bid'ah yang dimakruhkan, dan yang kelima ada bid'ah yang diharamkan. Dan ini jumhur ulama sepakat terkait perihal 5 ini. Walaupun nggak semua ulama, tapi jumhur itu apa? Pendapat ulama terbanyak, ya. Walaupun nggak semuanya itu berpendapat sama, tetapi beberapa atau kebanyakan dari para ulama itu berpendapat bid'ah terbagi menjadi 5. Bid'ah yang diwajibkan, bid'ah yang disunnahkan, ya, atau mustahabbah. Kemudian ada bid'ah yang dibolehkan atau mubah sifatnya. Ada bid'ah yang dimakruhkan. Makruh itu apa sih, Bu? Makruh itu apa? Ragu-ragu itu syubhat, ya. Ada enggak? Itu sunnah, ya. Tidak dikerjakan tidak dosa, dikerjakan mendapatkan pahala, itu sunnah. Makruh itu apa? Makruh itu apa? Sesuatu yang tidak dilarang tetapi dibenci sama Allah. Itu namanya makruh, ya. Makanya saya tanya kepada ibu, makan sambil berdiri itu makruh, ya, bukan haram. Kalau ibu makan sambil berdiri itu kok haram? Mana dalilnya? Nggak ada, jemaah. Ulama itu sepakat makan sambil berdiri nggak sampai status hukum haram, cuma sampai statusnya makruh, jemaah. Tidak dilarang sama Allah, tetapi Allah sangat membenci, nggak suka. Contohnya apa? Mohon maaf, perceraian sama. Tidak dilarang sama Allah, tetapi Allah sangat benci. Contoh lagi yang sering kali ibu lakukan, nahan kentut pas sholat tuh, ya. Kan sering kali kan dilakukan kan? Ya kan? Waduh, udah mepet banget nih, udah rakaat terakhir malah mau kentut, ditahan gitu kan. Lah ini makruh, jemaah, ya. Nahan pipis, nahan dan lain sebagainya, nahan hajat yang mau dikeluarkan ketika lagi sholat, itu sifatnya hukumnya makruh. Tidak dilarang sama Allah, Allah nggak melarang kita menahan, tapi Allah membenci, jemaah, ya. Kadang tanpa disadari tiba-tiba udah keluar gitu kan, ya. Nah ini makanya Allah sangat membenci. Nah kita kembali lagi ke konteks tadi, ada bid'ah yang sifatnya wajib, bid'ah sifatnya sunnah, bid'ah yang diperbolehkan atau mubah. Yang keempat ada bid'ah yang sifatnya makruh. Tadi makruh apa? Perbuatan yang tidak dilarang tetapi dibenci sama Allah. Dan yang kelima tadi apa? Bid'ah yang diharamkan. Nah ini pendapat dari ulama-ulama setelahnya di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Nanti ada ulama namanya Izzuddin Abdus Salam. Izzuddin Abdus Salam ini adalah kelahiran Kairo, Mesir. Mungkin ibu baru dengar, ya. Ini ada kitab namanya Qawaidul Ahkam. Itu adalah karyanya Imam Izzuddin Abdus Salam. Dia adalah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Dia adalah seorang ulama yang konsisten banget dan komitmen banget dalam bidang fikih. Ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Dan dia mengutarakan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi 5. Dan ini pun disetujui oleh ulama-ulama setelahnya. Ibu bisa catat tuh ulama siapa saja, biar saya nggak dikira ngarang. Ada Imam An-Nawawi, ya. Ini yang menuliskan kitab ini, Arba'in ini, ya. An-Nawawi. Kemudian juga ada Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Ada juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibu kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tahu tapi tidak kenal, ya. Sering kali kita dengar kan, ya. Kalau di quotes gitu kan biasanya kan ada kata siapa gitu kan, ya.
Ada juga nanti Ibnu Hajar Al-Haytami, itu adalah ulama-ulama kalangan Asy-Syafi'iyah yang mereka sepakat akan perihal bid'ah itu terbagi menjadi 5, yaitu bid'ah yang bisa diwajibkan, bid'ah yang disunnahkan, bid'ah yang sifatnya dibolehkan, yang keempat itu adalah bid'ah yang sifatnya dimakruhkan, dan yang kelima bid'ah yang sifatnya diharamkan. Saya tanya kepada ibu, bid'ah yang diwajibkan itu yang seperti apa contohnya? Diwajibkan. Itu sholat bukan bid'ah, ibu. Sholat memang ajaran. Ya. Contohnya apa? Contohnya para sahabat dulu nggak ada namanya mushaf Quran. Tetapi para sahabat mereka berinisiatif untuk mengumpulkan semua yang ada kan semua kan dulu pada zaman Nabi itu semua ayat-ayat Quran itu dituliskannya nggak di satu mushaf. Ada di suhuf, tahu suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran, ya. Kayak ada pelepah kurma dituliskan di atas pelepah kurma, ya. Oh, ada di batang kurma dituliskan di batang kurma. Oh, ada di tulang dituliskan di tulang. Jadi pada zaman dulu tuh kayak gitu jamaah. Bayangkan kalau sampai sekarang mushaf itu nggak ada, ibu baca Qur'annya gimana? Tulang, terus pelepah kurma semua dibolak-balik gitu ya. Makanya para sahabat itu untuk memudahkan umat setelahnya untuk membaca Quran, mempelajari Quran, mentadaburi Quran, itu mereka berinisiatif untuk mengumpulkan semua ayat-ayat itu dalam mushaf. Makanya ini yang bisa kita sekarang nikmati mushafnya jamaah. Oh, Al-Quran itu terbagi menjadi ada 114 surah, terbagi menjadi 30 juz. Enak banget buat nyari jamaah. Ya. Terkadang udah dikumpulkan jadi mushaf pun kalau diperintahkan sama orang, ayo ibu kita semua baca surah Yusuf, masih dicari lagi. Mana ini surah Yusuf? Mana ini surah Yusuf? Baca surah Maryam, langsung dibuka, mana sih surah Maryam nggak ketemu gitu kan ya? Itu aja kadang masih kesulitan. Lah apalagi pada zaman dulu itu masih suhuf, masih pelepah kurma, masih di tulang-tulang. Itu lebih sulit lagi jamaah. Lah makanya para sahabat mereka berupaya untuk memudahkan itu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat kepada satu mushaf. Sehingga ini adalah bid'ah yang diwajibkan. Ya. Wajib jamaah, karena apa? Ini ajaran Quran itu kan ajaran yang sifatnya wajib untuk dipelajari. Walaupun sifatnya fardu kifayah, ya. Secara umum kalau ada seseorang yang satu udah bisa belajar Quran, maka gugurlah di kampung itu, gugurlah di desa itu untuk dia belajar Quran. Karena sudah ada yang belajar Quran satu sehingga kita bisa belajar dari orang yang belajar Quran itu, ya. Kecuali di desa itu nggak ada, tetapi sifat menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Tetapi untuk belajar Quran itu sifatnya sangat dianjurkan, sangat diwajibkan kepada seseorang yang ada di kampung, itu sifatnya kifayah. Kifayah itu apa? Kewajiban yang bisa terwakilkan, ya. Tetapi kan dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu nggak bisa diwakilkan kan? Yang namanya ilmu itu harus kita kuasai sendiri, ya. Makanya tadi para ulama mengatakan apa yang dilakukan sahabat itu adalah termasuk tergolong bid'ah yang diwajibkan. Ya, paham ibu? Kemudian ada bid'ah yang disunnahkan. Bid'ah yang disunnahkan itu apa contohnya? Pada zaman Rasulullah itu nggak ada madrasah, nggak ada pondok pesantren. Lah kok sekarang udah ada pondok pesantren? Berarti itu bid'ah yang sifatnya disunnahkan. Karena dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya madrasah, mereka bisa belajar, lebih mempermudah untuk belajar Quran. Orang-orang dihimpun menjadi satu, digunakan dengan sistem yang terstruktur, kemudian mereka dijalankan dengan prosedur sebagaimana mestinya sesuai dengan kurikulum. Akhirnya apa? Terciptalah ulama-ulama besar, terciptalah orang-orang hebat yang dia ahli dalam Quran, ahli dalam hadis, ahli dalam fikih dan lain sebagainya. Karena apa? Adanya madrasah tadi, adanya pondok pesantren itu. Sehingga ini menjadikan bid'ah ini sifatnya disunnahkan atau mustahabbah, dianjurkan. Kalau misal belum ada, coba sekarang kita lihat di sekeliling kita aja madrasah itu udah berapa aja jamaah? Banyak kan ya?
Banyak madrasah itu, ya. Makanya ini adalah tergolong bid'ah yang disunnahkan, ya. Kemudian ada bid'ah yang dibolehkan. Bid'ah yang dibolehkan itu apa contohnya? Contohnya apa, Ibu? Bid'ah yang dibolehkan? Apa? Bid'ah yang dibolehkan contohnya zakat fitrah. Coba zakat fitrah, Ibu kalau mencari hadisnya sampai atharnya sampai Nabi SAW nggak pernah ditemukan zakat fitrah itu pakai beras, ya mah. Ibu mau cari sampai hari kiamat, H-2 hari kiamat, itu nggak akan ketemu. Karena Rasulullah nggak pernah zakat fitrah pakai beras, tapi dia pakai gandum. Dan para ulama kita sepakat bahwasanya ternyata bukan hanya gandum, tetapi semua bahan-bahan pokok yang ada di daerah tersebutlah yang menjadikan sebagai zakat fitrah. Kalau di Wonosobo itu adalah bahan pokoknya jagung, berarti zakat fitrahnya pakai jagung, jemaah. Ya. Kalau di daerah Banjarnegara misalnya itu adalah gandum, berarti pakainya gandum. Ya. Oh, di daerah Sumatera nggak jagung, nggak gandum, dia itu pakainya yang lain lagi. Berarti gunakanlah sesuatu bahan pokok yang ada di sana. Makanya ini adalah termasuk bid'ah yang dibolehkan, ya, atau bid'ah yang sifatnya mubah. Ya. Kalau yang makruh itu sebenarnya banyak, jamaah. Cuma saya nggak ingin menyebutkan, ya. Dan langsung yang kelima aja, yaitu yang diharamkan. Bid'ah yang diharamkan itu apa? Bid'ah yang diharamkan yang sangat tegas tidak boleh untuk dilakukan. Contohnya apa? Mohon maaf, ini ada orang Syiah. Tahu Syiah? Tahu Syiah? Kan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, ya. Ada juga namanya Syiah. Syiah itu, mohon maaf, Syiah itu dia tidak mengakui para sahabat, jamaah. Syiah itu dia tidak mengakui adanya Abu Bakar, tidak mengakui adanya Umar, tidak mengakui adanya Utsman. Dia cuma mengakui adanya Ali, jamaah. Ya. Jadi golongan Syiah ini hati-hati, jamaah. Syiah ini dia melakukan bid'ah yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Dia itu, kalau mohon maaf, hajinya orang-orang Syiah itu bukan ke Mekah. Hajinya orang Syiah itu mereka ke Irak, jemaah. Ke Iran, mohon maaf. Karena di sana adalah pusat dari Syiah terbesar di dunia. Mereka berusaha membuat bangunan yang kayak menyerupai Masjidil Haram. Mereka berupaya untuk setiap kali menjalankan ritual ibadah itu ke sana, jemaah. Dan mohon maaf, ciri orang Syiah kalau sholat itu pasti membawa batu, jemaah. Buat apa? Setiap kali dia sebelum sujud, batu itu akan ditaruh di bawah, kemudian dia sujud di batu, di atas batu. Itu ciri orang Syiah. Saya nggak mengada-ada. Ini memang seperti itu jamaah ajarannya. Mohon maaf, ya. Kemudian ada lagi salah satu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu dia mengharamkan apa yang sudah dihalalkan. Contohnya apa? Dia nggak boleh makan apa? Kalau orang Syiah itu nggak boleh makan apa, jamaah? Nggak boleh makan daging, jamaah. Bolehnya cuma makan ikan, daging ikan-ikanan kayak gitu. Kalau kayak daging sapi, daging kambing dia nggak makan, ya. Itu orang Syiah. Kemudian satu lagi yang sering kali dilakukan itu ketika hari Asyura. Tahu hari Asyura? Hari Asyura atau upacara Karbala, ya, tahu ya? Mereka itu melukai dirinya, mendolimi dirinya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pisau yang ditalikan di pisau tersebut, kemudian mereka, kalau bahasa kita apa ya, disabetke gitu ya, disabetke ke tubuhnya mereka masing-masing. Sampai apa? Mereka berdarah-darah, jamaah. Bahkan anak kecil pun begitu, melakukan hal-hal semacam itu, ya. Dan itu adalah kebudayaan orang Syiah. Mereka beranggapan bahwasannya yang paling banyak darahnya adalah yang paling mulia, jamaah. Bayangkan, ibu mau kayak gitu? Melukai diri dengan pisau, dan pisaunya nggak boleh yang udah ketul, jamaah. Harus ditajamkan dulu pisaunya.
Makanya ketika itu terserahlah pisaunya mau gimana, diikatkan tali itu ke pisau, kemudian pisaunya disabet-sabet ke belakang kayak gini jamaah. Itulah upacara hari Karbala. Itu nggak boleh jamaah. Nah ini adalah ajaran yang termasuk bid'ah yang diharamkan. Yang dimaksud seperti ini, bid'ah dolalah. Ya. Makanya tadi Imam Asy-Syafi'i kan mengklasifikasikan dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Sedangkan ulama-ulama di bawahnya dari kalangan mazhab Syafi'i kayak tadi ada Izzuddin Abdus Salam, ada Imam An-Nawawi, Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, itu membagi menjadi 5. Biar lebih apa? Biar tujuannya kita itu lebih detail lagi untuk menjelaskan itu jamaah. Karena kalau cuma disebutkan bid'ah hasanah, hasanah itu yang kayak gimana, gitu kan ya? Tapi jangan dipungkiri juga jamaah, ini kan dari kalangan mazhab Syafi'i. Ada dari kalangan mazhab lain yang mengatakan bahwasannya bid'ah ya bid'ah. Gak ada namanya bid'ah hasanah. Bid'ah itu ya bid'ah. Tapi di sini saya tidak berpihak ke siapapun ya Ibu ya. Saya ini cuma menjelaskan secara netral dari pendapat-pendapat para ulama. Ya. Sehingga tadi bid'ah itu terbagi menjadi 2 kata Imam Asy-Syafi'i, apa aja? Hasanah dan dolalah. Dari kalangan masih madhab yang sama, kalangan Imam Asy-Syafi'i, tapi ulama-ulama setelahnya, ini tahun 1200-an Masehi nih, ya. Abad-abad sekitar ya abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 sampai abad ke-6 Hijriah, itu muncul ada ulama tadi, ada Izzuddin Abdus Salam dan lain sebagainya, itu yang menginisiasi bahwasannya bid'ah itu terbagi menjadi 5. Apa saja tadi? Bid'ah yang diwajibkan, bid'ah yang disunnahkan, bid'ah yang dibolehkan, kemudian bid'ah yang kelima bid'ah yang diharamkan. Ya, jadi ini adalah suatu amalan-amalan yang dimana ulama-ulama kita terdahulu itu sebenarnya mereka udah detail banget loh jamaah untuk membahas tentang perihal itu. Ya, makanya saya juga tadi agak bingung juga. Ada seseorang yang mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya aslihni sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apakah itu termasuk bid'ah? Loh, bid'ahnya di mana jamaah? Itu kan suatu kalimat yang indah, suatu kalimat yang baik. Kenapa kok kita malah mengatakan orang, jadi orang sekarang itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau dikit-dikit bid'ah, kehidupan itu nggak akan tentram jamaah. Kehidupan itu nggak akan tentram. Padahal Allah sendiri yang telah mengatakan bahwasanya setiap takwil dalam Quran itu adalah Allah yang Maha Tahu. Memang Allah yang Maha Tahu. Tetapi kan manusia diberikan akal, tujuannya apa jamaah? Buat memikirkan, oh ternyata ini bisa ditakwilkan dengan ayat ini, bisa ditakwilkan dengan ayat ini. Karena mohon maaf, ada satu golongan yang dia nggak menerima takwil jamaah. Kalau Allah mengatakan A, ya A. Allah mengatakan B, ya B. Allah mengatakan C, ya C. Dia nggak mau memahami tentang apa itu takwil jamaah. Padahal manusia diberikan akal, itu tujuannya untuk agar bisa mentakwilkan juga tuh. Oh, yang dimaksudkan amalan bid'ah itu yang buruk itu kayak gini. Oh, amalan yang kayak gini memang tidak ada ajaran pada zaman Rasul, tapi baik untuk kita. Ini ada kisah yang sangat luar biasa nih, zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Dari orang kiai itu, dia mengatakan kan Ahmad Dahlan itu dia membangun suatu madrasah. Dan di madrasah itu di dalamnya ada meja, ada kursi, kemudian ada juga kayak papan tulis. Kemudian ulama itu mengatakan, kiai itu mengatakan, kamu itu malah melakukan ajaran-ajaran bid'ah sesat kayak gini. Kemudian ditanya tuh dengan cerdasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tanya sama kiai itu, Kiai mohon maaf, Kiai tadi datang ke sini naik apa? Apa Kiai jalan dari rumah? Ya masa aku jalan dari rumah, ya aku kesini naik kereta lah. Ya udah berarti Kiai juga bid'ah gitu katanya. Karena apa jamaah? Karena beranggapan bahwasanya pada zaman Rasul itu nggak ada meja, zaman Rasul nggak ada madrasah, zaman Rasul nggak ada papan tulis. Tapi Ahmad Dahlan malah membuat itu, dan dia beranggapan kiai tadi itu adalah bid'ah. Dibalikan sama Ahmad Dahlan, loh kamu juga kesini aja naik kereta, zaman Nabi ada kereta nggak ada. Ya udah berarti kamu juga bid'ah. Makanya yang dimaksudkan bid'ah itu bukan itu jamaah, ya. Itu adalah bagian dari kalau bahasa
kerennya itu adalah tajdid. Tajdid itu apa? Tajdid itu adalah pembaruan, ya. Pembaruan, apa yang harus diperbarukan? Segala sesuatu kebaikan yang dapat memunculkan kemaslahatan itu adalah tajdid, ya. Segala kebaikan yang dimunculkan kemudian dia memberikan dampak maslahat yang luas, itu adalah tajdid. Makanya ada istilah tajdidu fil Islam, ya, pemurnian agama Islam kembali, memurnikan diri dari ajaran tahayul, khurafat, bid'ah, hal-hal semacam itu adalah bentuk dari tajdidu fil Islam, ya. Dan nanti kalau ibu baca sejarah juga banyak kok para pembaru-pembaru kita dulu dari kalangan Arab sampai ke Indonesia, itu Islam itu selalu diperbarukan, bukan Islamnya yang diperbarukan, tapi kebudayaannya yang diperbarukan. Saya tanya, pada zaman Nabi itu nggak ada namanya dakwah pakai wayang, jemaah. Ya, siapa yang berdakwah pakai wayang itu? Wali Songo kan? Spesifiknya siapa? Sunan Kalijogo, ya. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati. Kan mereka kan berinisiatif berdakwah dengan kebudayaan, kearifan lokal yang di setiap kebudayaan mereka itu kan berbeda-beda. Oh, ada yang pakai ini, ada yang pakai gamelan, ada yang pakai wayang dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari dakwah, ya. Makanya yang disebut sebagai bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang dimana mereka itu berusaha untuk menciptakan hal-hal baru, nggak ada dasarnya, tetapi mereka melakukan itu. Contohnya tadi, Karbala, upacara Karbala, menyakiti diri mereka sendiri, itu adalah bid'ah. Nggak ada ajarannya. Kalau kita runtut sampai atas pun nggak ada dalil yang mengatakan harus menyakiti diri sendiri. Karena apa? Ini kan menyelisihi Quran. Quran mengatakan jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri. Hadis mengatakan jangan sampai kita melukai hati kita sendiri, melukai diri kita sendiri. Kenapa malahan kok itu kan menyelisihi kan? Menyelisihi, menyakiti diri sendiri. Apakah ada yang mengatakan siapa yang paling banyak darahnya dia yang paling mulia? Nggak ada, jamaah. Quran itu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa itu adalah yang paling mulia di hadapan Allah. Orang yang paling bertakwa itu yang kayak gimana? Allah sudah turunkan semua. Contohnya apa? Saya contohkan. Tapi kalau ibu tanya kepada saya cenderung enggak yang melakukan perihal itu. Karena bagi saya, yang namanya selamatan syukuran itu harusnya setiap hari. Bukan cuma setiap waktu-waktu khusus tertentu. Nah, kalau ibu ingin melakukan perihal itu, silakan boleh dilakukan, tetapi syaratnya nggak boleh mengkhususkan. Karena kalau udah terjerumus pada mengkhususkan, berarti Rasulullah pernah dong melakukan kayak gitu. Padahal sedangkan Rasulullah aja nggak pernah melakukan itu. Ya. Rasulullah itu pernah melakukannya itu ya kalau sedekah murni sedekah. Kemudian kalau ingin melakukan sama sahabat berkumpul, kemudian baca Quran, itu juga Rasulullah pernah melakukan, ya. Tapi Rasulullah tidak pernah mengkhususkan suatu amalan yang tadi yang disampaikan, ya. Kalaulah ada, pasti Rasulullah sudah melakukan. Rasulullah pernah menyampaikan, ya. Sehingga tadi kalau ingin melakukan silakan, nggak apa-apa. Karena kan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dihadirkan, kebaikan-kebaikan yang diciptakan. Kayak tadi saya contohkan, kita boleh nggak sih baca Quran punya target setiap hari 1 juz? Loh, zaman Rasulullah nggak ada kayak gitu. Tapi kan itu kebaikan baca Quran kan? Kita yang menargetkan sendiri kan? Berarti kan itu bukan mengadakan amalan-amalan, bukan menciptakan, cuma mengkreasikan amalan itu agar mempermudah kita untuk melakukan ibadah, biar terstruktur ibadahnya. Oh, kalau nggak kayak gitu kan, aku nggak bisa nih setiap hari baca Quran. 1 hari kadang 1 juz, besoknya selembar, besoknya nggak baca sama sekali, sehingga nggak terstruktur jemaah, ya. Makanya diadakan suatu perihal itu tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mempermudah kita agar ibadah kita lebih teratur, jemaah. Makanya adanya tadi selamatan itu
boleh dilakukan, silakan, dengan tujuan dalam rangka pertama ya bersyukur kepada Allah, yang kedua pengen sedekah, yang ketiga itu intinya untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan apa yang meliputi kehidupannya. Contohnya apa tadi, panen, biar panennya itu diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya dilakukanlah perihal untuk berdoa, zikrullah dan lain sebagainya, itu diperbolehkan, disilakan ya. Yang kedua, sudah jelas sebelumnya? Baik ya. Jangan sampai adanya perbedaan pendapat jadi terpecah belah ya Ibu ya. Saya nggak mau kayak gitu, karena ini kan sudah terstruktur dari pembahasan bab 1 sampai bab ini. Saya nggak mengkhususkan, hari ini saya mau membahas tentang bid'ah, enggak jamaah. Tetapi ini kan terkurikulum dari kemarin, pertama tentang niat, kedua tentang itu Islam, iman, ihsan, kemudian ketiga tentang rukun Islam, keempat tentang penciptaan manusia, dan sekarang tentang menolak kemungkaran dan amalan bid'ah. Itu saya rasa saya wajib untuk menyampaikan. Adapun ibu mau menerima atau enggak itu adalah hak ibu ya. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Tadi ya, silakan boleh dilakukan bagi yang mengamalkan. Tetapi yang tidak mengamalkan pun jangan menyalahkan yang mengamalkan. Jangan menjudge yang mengamalkan, kamu bid'ah melakukan kayak gitu. Enggak jamaah. Jangan sedikit-sedikit bid'ah, tapi lihat dulu di dalamnya itu ada kebaikan apa ya. Yang kedua, terkait kalau kita punya utang sama orang tua, kemudian orang tua kita sudah wafat, lalu gimana? Ya. Yang pertama, jadikan harta yang harusnya itu kan masih hak orang tua sebenarnya, karena akadnya kan utang kan, bukan akadnya minta kan, bukan akadnya orang tua juga nggak mengakadkan sedekah kan. Adapun orang tua kalau paling anak enyong itu pasti juga legowo kan, pasti kan ya, nggak apa-apa lah, udah silakan. Tapi poinnya adalah itu posisi orang tua kita sudah wafat dan nggak tahu dia ikhlas atau enggak gitu kan. Karena namanya hukum itu dia nggak bisa dihukumi secara mutlak, harus tahu turunan-turunannya. Ketika punya warisan, ketika kita sebagai ahli waris, apakah ketika, mohon maaf sekali saya bicara agak sensitif, apakah yang diwariskan kepada kita, apakah ada saudara-saudara kita juga? Pertanyaannya ada atau enggak? Anak tunggal. Kalau itu memang anak tunggal dan kita memang nggak bisa bayar, tapi sebagai ahli waris, niatkan itu tetap untuk sedekah aja. Tapi kalau itu ada bukan anak tunggal, maka harus diselesaikan dulu untuk warisnya itu jamaah. Jangan sampai kita udah berupaya untuk mengambil bagian itu padahal belum diselesaikan warisnya. Adanya ilmu faraid, adanya ilmu tentang waris. Itu saya belajar 2 bulan jamaah. Sulit itu. Ilmu waris itu dalam fikih itu selalu berkembang, sulit banget. Makanya jamaah, ini tentang warisan ini harus diselesaikan dulu. Sebenarnya nggak ada kewajiban. Kan ada ya, laki-laki, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan ada berapa. Tapi kan nggak mutlak jamaah. Harus dilihat dulu, anak laki-lakinya berapa, ya. Anak perempuannya ada berapa, ya. Walaupun dapat seberapa bagian, tapi itu dibagikan kepada sejumlah anak, bukan murni setiap anak dapat sekian, enggak, ya. Makanya warisan itu adalah sesuatu yang sangat detail. Bahkan saking detailnya aja, mohon maaf Bu, anak aja nggak bisa dihukumi cuma anak. Karena nggak semua orang itu, nggak semua anak itu adalah anak kandung kan. Ada anak dari ayahnya, ada anak dari ibunya, ada anak dari ayah ibunya. Itu pun masih dilihat, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada anak angkat. Itu beda statusnya jamaah. Walaupun status kekeluargaannya, ini sebagai anakku, ya. Tapi secara hukum itu bisa diklasifikasikan perbedaannya. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu faraid, insya Allah nantilah kapan waktu kalau ada kesempatan kita untuk membahas itu, karena ini sangat panjang sekali, kita akan membahas itu ya. Tapi kalau kayaknya ada juga sebagian ibu juga kemarin ada yang mengikuti kajiannya Ustadzah Eva ya, itu lagi bicara tentang warisan. Nah itu silakan dilanjutkan, diteruskan dulu ya, diselesaikan ya. Karena saya di sini bukan ingin mempromosikan, tetapi saya ingin silakan ibu belajarlah kemanapun itu ya. Belajar akidah, belajar Quran, belajar hadis, belajar sejarah, belajar fikih. Silakan kemanapun ibu pergi, belajarlah ya.
Oh, di sini dapat ilmu fikih, oh di sana dapat ilmu Quran, di sana dapat ilmu hadis, di sana dapat sejarah. Silakan belajar kemanapun itu, ya. Yang dirasa bisa ngecas iman ibu dan menambah wawasan pengetahuan yang bisa diamalkan, silakan, ya. Makanya kalau tadi tentang bab waris itu, kita lihat dulu, oh kalau memang sebagai anak tunggal, berarti otomatis itu kan kita secara anak, kita yang mendapatkan itu semuanya, sehingga cobalah kita upayakan apa yang kita dapatkan itu tetap kita balas utang-utang kita, maksudnya kita bayarkan utang-utang itu dengan cara dialokasikan kepada hal-hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Besok puasa, utang kita 5 juta, gunakan 5 juta itu untuk di bulan puasa ketika itu. Oh, belum bisa 5 juta Ustadz, karena setiap hari saya aja dapatnya cuma 100 ribu, ya udah dicicil 50 ribu. Ya, kan bisa kayak gitu kan ya jemaah. Makanya nggak ada alasan lagi kita untuk menunaikan kewajiban kita. Karena kewajiban seseorang yang berutang, dia harus membayar utangnya. Karena kata Rasulullah SAW, semua dosa akan Allah ampuni kecuali utang. Mau saudara, mau ibu, mau bapak, kalau akadnya utang, berarti ada kewajiban untuk melunasi. Ya. Orang sekarang itu kalau pengen banget nagih itu pakai ceramah ustadz terus diposting itu. Diposting barang siapa yang tidak membayar hutang maka langsung orang itu langsung, apalagi ditujukannya cuma ke orang itu doang gitu kan ya. Luar biasa. Bisa menjawab Ibu? Baik, jazakumullah. Harus. Karena kan akad di awalnya utang kan? Ya. Tapi karena memang orang tua yang sudah tiada, berarti dengan cara apa kita melakukan itu semua, menunaikan kewajibannya? Dengan nominal yang dulu kita pinjam, gunakan itu untuk kebermanfaatan umat. Ya, contoh sedekah ke masjid kah, atau untuk membuka puasakan orang kah, atau apapun itu. Ya, begitu Ibu? Ya, jelas? Baik. Tadi satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah tinggal 1 rakaat tetap dibatalkan. Karena itu konteksnya dia sudah memang yakin bahwasanya itu batal. Karena udah jelas kalau dia yakin batal, berarti otomatis udah nggak diterima. Karena ada sesuatu yang membatalkan sholatnya kan. Sehingga haruslah mengulangi wudhunya baru melakukan sholat kembali. Kecuali dia nggak kerasa. Ya. Kalau dia nggak kerasa, kalau kentut, dia sampai selesai, tapi masa ada sih orang nggak kerasa kentut, ya sampai selesai dia nggak sadar, tapi adik di sebelahnya, mama tadi kentut, oh berarti, tapi kalau adik diem aja, berarti itu tetap hitungannya adalah sah. Karena apa? Tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu, ya kalau dia nggak sadar. Tapi pertanyaannya, saya tambah tanya lagi, kenapa kok sholat saking khusyuknya atau saking apanya ini sampai nggak tahu kalau dia kentut atau gimana ya? Kalau Jabir itu lagi sholat itu ditusuk pisau, ditusuk pedang sampai tombak itu nembus ke perutnya, dia nggak sadar jemaah, nggak sadar, darah udah berlumuran darah semuanya, dicabut pedangnya sampai dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak sadar kalau itu sudah menancap di perutnya. Tiba-tiba ketika dia tersadar langsung tergeletak dan wafat ketika sholat itu jemaah. Bayangkan itu kalau Jabir ya. Kalau kita ya nggak tahu tuh kentut gitu ya, nggak tahu. Posisi kita itu kayak beda banget, jauh banget kalau sama sahabat gitu ya. Cukup? Jadi tetap langsung dibatalkan ya. Cukup, ini nggak ada yang ditanyakan lagi, disampaikan lagi? Nah, besok saya nggak mau ada pertanyaan tentang taraweh, tentang ini lagi, berarti loh ya ini ya. Kan ini saya rasa udah jelas semuanya ini ya. Baik, jazakumullah ahsanul jaza. Kalau sudah jelas, semoga itu menjadikan kebaikan untuk kita. Ingat pesan saya, fikih itu luas ya. Terkadang hati kita yang sempit, maka luaskanlah hati kita untuk menerima apa-apa yang menjadikan orang lain itu beribadah sesuai dengan pendapat para ulama kita. Gak mungkin lah ulama kita itu dia melakukan pendapat yang yang buruk-buruk, kan gak mungkin.
Mereka tuh ahli Quran, ahli hadis. Bahkan kalau bisa diklasifikasikan mereka itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah, sangat takut sekali kepada Allah, sangat berhati-hati sekali kepada Allah. Ketika mereka berpendapat pun pasti tidak dengan nafsunya jamaah, pasti objektif, menilai Quran, menilai hadis, kemudian mendiskusikannya, menganalisis kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada zaman Rasul, apakah ini sesuai atau tidak. Itu tuh ulama kita udah nganu banget jamaah. Jadi kok kalau kita mengatakan bahwasannya contoh ya kunut gitu kan, oh itu bid'ah itu. Secara tidak langsung kita membid'ahkan Imam Asy-Syafi'i jamaah. Secara tidak langsung kita membid'ahkan Imam Malik. Padahal siapa kita dibandingkan beliau-beliau ulama mazhab kan? Itu adalah makanya lapanglah. Kalau kita pakai pendapatnya Hambali silakan ya. Kalau saya pakai pendapatnya Hambali ya. Lebih condong kepada kalau kunut itu kepada hanya nazilah saja. Ketika ada suatu musibah, bencana, perang dan lain sebagainya, sesuatu yang darurat, baru saya melakukan itu. Itu pun nggak cuma dilakukan ketika subuh, boleh dilakukan ketika Jumatan pun boleh, ya. Ketika sholat Jumat dia kunut nazilah, silakan boleh, ya. Atau mungkin ketika sholat tarawih, kemudian ketika di akhir tarawih, ibu kalau ngelihat di tayangan di Masjidil Haram, biasanya Syekh Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais, ulama terkenal, presiden Masjidil Haram dan presiden Masjid Nabawi Syarif, imam besar di dua masjid kota suci Mekah dan Madinah, beliau aja ketika di akhir Ramadan dia kunut jamaah. Kunutnya ngapain? Karena dia pengen bahwasannya dia tuh pengen dikembalikan lagi ke nuansa bulan suci Ramadan, ampuni dosa-dosanya dan segala sesuatu. Begitu ya ibu semuanya ya. Jadi fikih itu gampang kok dipelajari, cuma terkadang sulit kita untuk menerima, maka lapangkan lagi hati kita untuk menerima segala perbedaan pendapat. Kalau kita ingin mengikuti pendapat A, pendapat B, ya silakan, nggak masalah. Tapi jangan sampai menyalahkan pendapat yang lainnya. Kita berusaha dengan objektif dengan apa yang kita ambil pendapat itu, kecuali kalau diajak diskusi sama orang, apa pendapat kamu tentang ini, apa pendapat kamu tentang itu, baru kita berspeak up untuk perihal itu ya. Begitu ya ibu ya, jelas ya. Barakallahu fikum, mohon maaf sekali bila mana banyak sekali kekurangan, kekhilafan tutur kata, sikap maupun perilaku. Ada sunnah hari Jumat yang belum potong kuku, silakan potong kuku. Yang belum baca surah Al-Kahfi, silakan baca surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.